Tentukan persamaan elip jika diketahui yang A titik fokus 0, plus minus 6 dan puncak 0, plus minus 7. Kita lihat ini 0, ini 0. Artinya titik X sama. Sedangkan yang ini 6, yang ini 7. Artinya titik Y berbeda. Bisa dikatakan elip ini adalah elip yang memanjang ke atas, atau elip vertikal, atau elip yang sumbu mayornya sejajar sumbu Y. Jadi persamaan elip yang digunakan adalah persamaan elip yang sumbu mayornya sejajar sumbu Y. Persamaannya seperti ini. X dikurang M kuadrat dibagi P kuadrat ditambah Y dikurang N kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan 1. Jadi di sini kita mencari M, N, P kuadrat, dan A kuadrat. Caranya kita lihat di sini ada titik fokus. Titik fokus pada elip seperti ini. Fokus elip adalah M, N plus minus C. Ini artinya 0 ini sama dengan M. Jadi M sama dengan 0. Jadi M yang ini adalah 0. Kemudian plus minus 6. Ini sama dengan N plus minus C. Jadi yang ini N plus minus C. Plus minus 6 bisa ditulis 0 plus minus 6. Jadi kita peroleh N sama dengan 0. Jadi N sama dengan 0. Kemudian C-nya sama dengan 6. Kemudian puncak. Puncak elip adalah titik M, N plus minus A. Jadi yang 0 adalah M. Atau sama dengan yang ini. Kemudian plus minus 7 adalah N plus minus A. Plus minus 7 bisa ditulis 0 plus minus 7. Jadi N-nya sama dengan 0, sama dengan yang ini. A-nya sama dengan 7. Jadi A-nya sama dengan 7. Jadi sekarang kita mencari B kuadrat. Cara mencari B kuadrat seperti ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. A kuadrat berarti 7 kuadrat. 7 kuadrat 49. C kuadrat, C-nya 6. 6 kuadrat 36. Jadi 49 dikurang 36. Sama dengan 13. Jadi B kuadrat sama dengan 13. Jadi persamaan elipnya X dikurang 0, X kuadrat, X kuadrat. Lalu B kuadrat sama dengan 13. Y dikurang 0, Y kuadrat. 7 kuadrat 49 sama dengan 1. Jadi yang A persamaan elipnya seperti ini. Selanjutnya yang B, titik puncak plus minus 5,0 dan latus rektum 4/5. Sekarang kita lihat yang titik puncak. Kita bandingkan dengan yang ini. Bentuknya kebalikan. Ini artinya kalau yang ini sejajar sumbu Y, maka yang ini sumbu mayornya sejajar sumbu X. Jadi persamaan elip yang digunakan untuk yang B adalah persamaan elip yang sumbu mayornya sejajar sumbu X. Persamaannya seperti ini. Selanjutnya kita mencari M, N, A kuadrat, dan B kuadrat. Caranya kita lihat yang ini, titik puncak. Titik puncak elip adalah titik M plus minus A, N. Jadi yang ini adalah M plus minus A. Plus minus 5 bisa ditulis 0 plus minus 5. Jadi M-nya sama dengan 0. Jadi M sama dengan 0. Kemudian A sama dengan 5. Jadi A sama dengan 5. Selanjutnya N. Nah berarti 0 ini adalah N. Jadi N sama dengan 0. Selanjutnya mencari B kuadrat dengan menggunakan persamaan latus rektum. Persamaannya 2B kuadrat per A. Ini sama dengan 4/5. A-nya sama dengan 5. 5, 5 sama, artinya bisa dicoret. Jadi 2B kuadrat sama dengan 4. Maka B kuadrat sama dengan
4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi B kuadrat sama dengan 2. X dikurang 0, X kuadrat. X kuadrat. 5 kuadrat, 25. Y dikurang 0, Y kuadrat. B kuadratnya sama dengan 2. Sama dengan 1. Jadi yang B persamaan elipsnya seperti ini. Selanjutnya yang C, titik fokus pada 1, negatif 1 dan 1, negatif 3 serta menyinggung sumbu Y. Kita lihat fokusnya, ini 1, ini 1. Sama. Artinya X sama. Kemudian negatif 1, negatif 3. Y-nya berbeda. Sehingga elip ini adalah elip yang memanjang ke atas. Atau elip vertikal. Atau sumbu mayornya sejajar sumbu Y. Jadi persamaan elip yang digunakan sejajar sumbu Y. Persamaannya seperti ini. Sama seperti yang A. Sekarang kita mencari M, B kuadrat, dan A kuadrat. Caranya kita menggunakan titik fokus. Titik fokus yang ini, M, N plus minus C. Berarti yang satu adalah M. Ini juga M. Kemudian yang ini adalah N plus minus C. Jadi yang ini N plus minus C. Ini juga sama, N plus minus C. Jadi di sini untuk yang N plus minus C diperoleh dua persamaan. Yang pertama yang ini, N plus minus C sama dengan negatif 1. Yang kedua yang ini, N plus minus C sama dengan negatif 3. Kita lihat nilainya, negatif 1 lebih besar daripada negatif 3. Ini artinya yang atas ditambah dan yang bawah dikurang. Yang atas ditambah, yang bawah dikurang. Kemudian kita eliminasi yang N dengan cara dikurang. N dikurang N, 0 atau habis. N dikurang negatif C. Negatif dikali negatif, positif. Jadi C ditambah C, 2C. Negatif 1 dikurang negatif 3, 2. Jadi C-nya sama dengan 2 per 2, sama dengan 1. Kemudian kita mencari N. Caranya C ini diganti dengan 1. Maka N-nya plus 1 atau positif 1 pindah ke sini, jadi negatif. Jadi N sama dengan negatif 1 dikurang 1, sama dengan negatif 2. Jadi di sini kita peroleh M-nya sama dengan 1. Jadi M sama dengan 1. Lalu N-nya negatif 2. Selanjutnya kita mencari B kuadrat atau B. Nah di sini menyinggung sumbu Y. Ini artinya M sama dengan B. M sama dengan 1. Jadi B-nya sama dengan 1. Jadi B sama dengan 1. Kemudian kita mencari A atau A kuadrat. Caranya menggunakan persamaan seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. B kuadrat berarti yang ini, 1 kuadrat. Lalu C kuadrat, C-nya 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2. Jadi A kuadrat sama dengan 2. Jadi persamaan elipsnya X dikurang 1 kuadrat. Atau yang ini, 1 kuadrat, 1. Y, nah yang ini negatif, dikali negatif, positif. Jadi Y ditambah 2. Y ditambah 2 kuadrat. A kuadrat sama dengan 2. Jadi dibagi 2 sama dengan 1. Jadi yang C persamaan elipsnya seperti ini. Untuk yang D, silakan kerjakan sendiri.